Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, sebelumnya Mang Adun ingin menyampaikan video ini Mang Adun buatkan khusus ya buat yang punya akun nih. Coba tebak dong, apa tuh? Coba dong tebak. Seperti itulah ya, pokoknya untuk beliau. Jadi katanya Mang, videonya mana hukum kripto mekanisme proof of stake host atau staking ya. Jadi ada request, padahal di komentar sebelumnya sudah Mang Adun balas ya. Itu juga katanya Mang, hukum proof of stake atau POS ya, seperti itu, atau staking itu apa? Wajib dijawab katanya seperti itu. Nah, ini sudah Mang Adun jawab sebetulnya ya. Mau dibuatkan video di sesi tanya tah gitu kan. Soalnya kalau dijawab di sini ya bisa saja tinggal copy paste saja informasi yang ada di berbagai sumber gitu. Tapi di komentar berikutnya ini ya, Mang videonya mana? Jadi intinya ingin dibuatkan dalam bentuk video ya. Oke, setelah Mang Adun coba tadi cari-cari informasi ya, itu ternyata ini tanda kutip ya. Jadi jangan sampai viewer itu kecewa. Mang Adun informasikan sebelumnya. Setelah Mang Adun baca-baca dulu ya sebelumnya, ini ternyata bisa dikatakan tanda kutip ya, ada hubungannya sama P-Network. Mungkin kisaran kalau Mang Adun katakan ya 50-50 sih, 50-50 ya, 50% soal cryptocurrency ya secara umum, dan 50% ada masuk juga ke Network-nya gitu. Jadi untuk pioner ya khususnya nih gitu, yang baru-baru kayak Mang Adun juga baru gitu, makanya nggak tahu menau nih ya. Mungkin beliau ini ya Pak, coba dong tebak ini ya, nama akunnya sudah biasa berkecimpung di dunia cryptocurrency ya, seperti itu. Atau entah mendapat informasi dari mana, atau mungkin beliau memang nggak tahu ya maksud dari pertanyaan ini sampai diwajibkan katanya Mang Adun katanya di sini ya, wajib dijawab atau wajib dibuatkan video. Nggak sunnah aja Pak ya gitu. Oke ya. Jadi daripada kita pusing ya, Mang Adun juga di sini. Kenapa Mang Adun masukkan ke sesi tanya seperti biasa ya di channel Mang Adun, dan Mang Adun mewakili ya gitu dari beliau ini. Barangkali pioners yang lain juga ada gitu yang biasa berkecimpung di dunia cryptocurrency ya. Jadi Mang Adun persilahkan untuk berbagi informasi ya. Mang Adun masukkan di sesi tanya sekaligus share ya, ruang sharing seperti itu ya. Karena apa? Karena mungkin bagi pioner kayak Mang Adun nih yang cuman taunya Network aja gitu, ini cukup membingungkan. Tapi ya kita di channel Mang Adun belajar sama-sama saja ya. Ada beberapa poin yang sepertinya tuh masuk juga ke Network seperti itu. Oke, kita langsung Mang Adun udah tanya tadi biasa ke AI ya, atau artificial intelligence di sini ya, udah coba tanya-tanya. Jadi Mang Adun tanya itu langsung ya ke AI, tolong jelaskan semua tentang hukum kripto, proof of stake atau staking. Dan di sini AI menjawab ya, itu hukum kripto staking atau staking adalah sebuah proses di mana investor mendulang cuan dari token mereka dengan memvalidasi transaksi di blockchain. Oke, ini dilakukan melalui sistem proof of stake atau POS ya, di mana para investor mengunci token mereka dan dipilih acak oleh protokol untuk memvalidasi blok baru. Nah, ini sepertinya ya kalau menurut Mang Adun ya, kalau yang udah biasa paham ya gitu di dunia cryptocurrency, ini ada kedalaman lebih lagi ketimbang sekedar itu penguncian di e-wallet ya, seperti itu. Karena di sini dijelaskan itu mendulang cuan dari token mereka dengan memvalidasi transaksi. Di sini istilahnya memvalidasi transaksi. Yang kita tahu di Network itu memvalidasi hanya di sistem KYC saja. Ya. Jadi
agak beda lah seperti itu. Oke, nggak apa-apa, ini khusus buat siapa tadi atas nama akun coba dong tebak ya, nggak apa-apa, di mana para investor mengunci token mereka dan dipilih acak oleh protokol untuk memvalidasi blok baru. Dalam sistem POS, validator yang mempertaruhkan koin mereka dalam jumlah yang lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih. Jika validator berhasil menjaga keamanan jaringan, mereka akan mendapatkan hadiah berupa token. Oke, di sini token loh ya, bukan kripto. Jadi mungkin ada bisa dikatakan reward lah ya. Nah, sementara yang kita tahu di validator khususnya ya, yang validator Finetwork ini mengadun hubung-hubungkan nih, biar apa sih, untuk pengetahuan pioners juga ya, kayak mengadun juga sama. Itu memang validator itu mendapat bonus Pi ya kalau di Finetwork itu. Mungkin kalau misalkan di cryptocurrency yang lain ini mendapatkan token. Nah, terus ya, itu ada istilah staking ya. Kita tahu yang masuk di istilah staking itu di Finetwork ada di chat ya, atau P-chat. Pembaruan di P-chat itu dipertaruhkan chatnya. Jadi kalau misalkan maaf nih ya, pioner misalkan mengadun, contoh mau chat ke pioners lain, contoh lah ke mantan mengadun ya, mengadun punya mantan nih misalkan. Ini buat hepan aja ya kita ya, sekaligus biar nggak terlalu tegang gitu kan. Nah, di sistem Finetwork di P-chatnya itu ada istilah juga staking ya, dipertaruhkan. Semakin kita misalkan banyak chat ya, misalkan hai apa kabar nih mantan gitu kan, misalkan mengadun ngechat seperti itu. Nah, di P-chat itu kalau misalkan nggak dibalas sama mantan mengadun, itu otomatis taruhannya akan naik. Yang misalkan tadinya itu hanya 1 Pi, itu bisa naik jadi 2 Pi misalkan ya, karena mengadun sendiri belum pernah coba, tapi informasinya seperti itu. Terus nggak dibalas, mengadun langsung bertaruh lagi di chat itu. Loh, kok nggak dibalas sih gitu kan. Akhirnya naik lagi taruhan kalau nggak dibalas. Ya, itu sebetulnya katanya core team untuk menghindari spam dan kejahatan di dunia digital. Karena Web3 ya udah jelas itu QC ya, keamanan semuanya, keadilan itu betul-betul dijaga di Web3 seperti itu ya. Nah, makanya diadakan sistem staking di P-chat. Beda dengan yang staking di cryptocurrency, bertaruhnya itu kalau misalkan di dalam sistem penguncian ya, ini mereka yang berani bertaruh mengunci banyak kripto gitu, itu maka akan katanya memiliki peluang lebih tinggi untuk dipilih ya. Jadi ya dipilihnya itu semacam diundi mungkin ya, itu. Mengadun juga entah kalau soal itu, ini cuman sedikit ya mengadun berikan gambaran lah. Oke, kita lanjut ke putusan Komisi Bursa dan Sekuritas Amerika Serikat atau SEC untuk menindak fitur kripto staking berdasarkan kekhawatirannya bahwa risiko tidak diungkapkan sepenuhnya kepada investor. SEC mengarahkan bahwa perusahaan seperti Kraken dapat menawarkan kontrak investasi dan skema investasi, tetapi harus memiliki pengungkapan yang adil dan jujur. Oke, ini terhubung juga ke perusahaan atau komisi ya di Amerika Serikat gitu, karena ini memang menyangkut hukum sebetulnya kripto itu ya. Jadi bisanya Bitcoin dijadikan mata uang itu tidak sembarangan ya, itu loh. Makanya kenapa KYC di Finetwork itu ketat banget gitu. Core team atau beberapa ahli juga sudah sempat menjelaskan bahwasanya di Bitcoin itu juga ada kelemahan ya. Kenapa Bitcoin itu bisa dikatakan gagal menjadi mata uang dunia ya, karena itulah banyaknya money laundering gitu kan, pencucian uang atau penipuan dan sebagainya ya. Makanya lahirlah Finetwork ini ya, konspirasinya yaitu sama dari Dr. Nicholas, dari Satoshi Nakamoto ya kan tuh. Nah, untuk menindaklanjuti lah istilahnya yang proyek cryptocurrency sebelumnya itu karena gagal menjadi mata uang digital, maka dibentuklah atau dilahirkanlah Finetwork untuk menjadi mata uang digital seperti itu. Oke, hukum investasi koin kripto melalui staking dan farming di dompet digital mengacu pada fikih
transaksi masuk kategori hukum al-salatin, yang berarti platform atau blockchain yang menerbitkan aset kripto yang sudah validasi memiliki daya tawar sehingga bisa meroket harganya melalui langkah memanipulasi peredarannya. Oke. Di sini coba Mengadun pahami ya, sehingga seperti ini. Kalau misalkan bagi siapa yang menguncinya itu lebih banyak ya, di sini terdapat sistem ya seperti itu. Jadi kalau misalkan pengunciannya itu dipertahankan gitu kan, farming di dompet digitalnya gitu, itu otomatis akan diputar ya. Kalau misalkan uang biasa tuh, uang fiat tuh seperti diputar, dipertahankan, diatur di sananya sehingga memiliki daya tawar gitu loh, yang bisa meroket harganya. Mungkin ini kalau misalkan kita ingat kejadian Bitcoin yang harganya sampai tinggi ya, karena mungkin ini ya, kita mah santai aja lah ya, ini juga cuman ngobrol aja gitu. Mang Adun juga nggak paham soal ini, cuman mungkin ini asumsi aja. Jadi kalau misalkan ada salah tolong diluruskan seperti biasa ya kalau Mang Adun mah gitu. Jadi mungkin itu seperti itu. Setelah di stok ya, anggaplah di stok gitu, karena kan di kuncian, otomatis nih gitu kan, penurunan daya tambang, penambangan Bitcoin itu kan menurun drastis gitu kan, sehingga sulit untuk didapatkan. Nah, semakin sulit untuk didapatkan, maka harganya akan semakin tinggi gitu, dengan sistem yang tadi itu ya, stacking gitu. Nah, jadi kenapa sampai Bitcoin itu meroket ya, karena menumpuknya di sini ya, di penguncian yang validasi ini gitu loh ya, orang-orang yang berani bertaruh. Ini sih semacam kayak trading juga mungkin ya, atau diperjualbelikan ini cryptocurrency secara umum ya, sementara Finetwork kan tidak masuk ke sana gitu loh. Oke, terus di sistem POS dirancang untuk menangkis kelemahan di sistem POW yang membutuhkan daya listrik yang tidak sedikit, dan memiliki kapasitas maksimal 1 MB atau MD per transaksi ya. Terus sistem POS memverifikasi transaksi tanpa membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Dalam sistem POS, setiap penambang tidak akan memiliki motivasi untuk menguasai jaringan blockchain aset kripto tersebut, sehingga mengurangi permintaan aset kripto dan menurunkan harganya ya. Jadi di sini nggak punya apa disebutnya ya, karena kan masih ada pihak ketiga ya. Kalau dari gambaran Mang Adun seperti itu, masih ada jatuh ke tangan yang lain, broker lah misalkan contohnya ya, karena kan dikunci dulu gitu, atau di smart kontaknya seperti itu, sistem dari sananya seperti itu gitu. Kalau untuk cryptocurrency secara umum ya, beda dengan Finetwork. Finetwork itu haknya itu ada di kita semua ya, dari blockchain, pengaturannya semua itu harga konsensus kita yang membuat kalau di Finetwork. Sementara kalau di cryptocurrency lainnya ya mungkin terjadilah sistem seperti ini gitu loh ya, bisa dipahami ya. Mang Adun juga sama belajar ini bagaimana cara kerja stacking dalam investasi kripto. Tadi udah banyak pertanyaan, cuman Mang Adun pilih pertanyaan yang ini saja ya gitu. Jadi pengen tahu, jadi untuk lebih jelasnya ya banyak sih sebetulnya nih. Di sini pertanyaan-pertanyaan tuh ya, apa perbedaan antara stacking dan mining, ini bakal panjang banget kalau dikumpas tuntas ya. Itu ya terserah, kalau misalkan merasa cukup puas dengan jawaban dari AI ini ya syukur gitu kan. Mang Adun ambilkan poin penting-pentingnya saja gitu. Jadi bagaimana cara kerja stacking dalam investasi kripto. Nah, kita kan barangkali pengen tahu juga nih, cara kerja stacking dalam investasi kripto adalah proses di mana investor mengunci token kripto yang tadi itu ya, mereka pada smart contract atau kontrak pintar yang akan memverifikasi transaksi secara efektif. Dalam sistem proof of stake atau POS, investor akan mendapatkan passive income sehingga menjadi alternatif bagi penambangan mining Bitcoin contohnya ya, mungkin maksudnya yang membutuhkan tenaga listrik yang cukup besar. Stacking kripto juga bertujuan untuk mengendalikan inflasi koin dan
meningkatkan nilai koin tersebut di pasar. Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Jadi ini salah satu ya sistem kerjanya seperti itu gitu. Tujuannya untuk mengendalikan inflasi. Jadi kalau misalkan semakin sulit untuk ditambang, untuk didapatkan itu, maka akan tetap ya daya nilainya itu, value-nya tuh terus tinggi gitu kan. Makanya kenapa harganya bisa naik atau meroket seperti itu, bertujuan untuk mengendalikan inflasi koin dan meningkatkan nilai koin tersebut di pasar kripto ya. Di pasar situ ya tentunya di pasar kripto atau mungkin exchange seperti itu ya, karena kita tahu kan banyak cryptocurrency itu ya masuknya ke exchange gitu kan. Sementara Pi Network itu untuk saat ini tidak, bahkan itu merupakan sebuah pelanggaran ya, dianggap pelanggaran oleh core team. Karena apa? Ya punya hak core team juga, merek dagangnya sudah resmi gitu kan. Jadi jangan macam-macam gitu ya. Itu ada peringatan juga setiap kita untuk memasuki ke IO itu atau exchange ya. Dan beberapa waktu lalu sempat juga beredar kabar itu dilaporkan Mang Adun lupa nama exchange-nya siapa dan itu kena denda ya. Tuh, jadi hati-hati kepada semua pioner, Mang Adun mengingatkan ya. Oke, terus investor dapat melakukan staking dengan dua cara yang paling populer, single staking dan staking pool. Single staking cocok untuk staker yang ingin mendapatkan imbalan dari hasil staking secara langsung, hanya mengunci atau menyimpan koin kripto mereka sendiri pada smart contract. Staking pool cocok untuk staker yang tidak memiliki modal yang cukup untuk melakukan single staking kripto. Setelah itu, cara kerja staking pool melakukan dengan cara menggabungkan koin dengan staker lainnya. Nah, di sini ada istilahnya digabungkan ya untuk meningkatkan peluang seperti itu ya. Ini beda banget ini, kalau dari hal ini beda dengan Pi Network ya. Untuk melakukan staking, investor harus memiliki aset kripto yang sesuai dengan sistem blockchain. Nah, di sini ada keharusan ya, gitu loh. Itu. Jadi untuk melakukan staking, investor harus memiliki aset kripto yang sesuai dengan sistem blockchain yang digunakan. Misalkan Ethereum menggunakan blockchain apa nih? Itu kan ya harus Ethereum, atau Bitcoin ya Bitcoin. Misalnya pada Ethereum nih, itu kan. Staking harus memiliki setidaknya 32 Ethereum untuk melakukan staking. Oleh karena itu, staking kripto adalah proses yang bervariasi. Itu bisa kita garis bawahi ya. Gitu. Jadi ya banyak variasinya, banyak model-modelnya lah. Variasi itu tergantung koin kripto dan jaringan blockchain yang digunakan. Cukup jelas ya. Tujuan utama dari staking kripto adalah untuk mendukung operasi jaringan blockchain. Nah ya, untuk mendukung operasi jaringan blockchain katanya, memvalidasi transaksi dan mempertahankan keberlanjutan jaringan tersebut. Selain itu, staking kripto juga bertujuan untuk menjaga stabilitas dengan blockchain, memastikan sistem konsensus berfungsi dengan baik, dan memastikan harga koin kripto tidak mudah diperdulang atau dipengaruhi oleh pemain. Nah, ada istilah pemain di sini ya, yang memiliki kekuatan yang besar. Betul. Ini benar banget ya. Kalau untuk cryptocurrency umumnya ya, itu kalau misalkan ya maaf ada yang memborong Bitcoin contohnya ya, ini maka ya karena adanya penguncian di sini ya, maka tidak mudah bagi pemborong itu loh. Jadi tidak dipengaruhi gitu kan, atau dipengaruhi oleh pemain, atau pemain tuh bisa anggap aja pemborong gitu, yang memiliki kekuatan yang besar ya modalnya yang besar gitu. Nah, dengan bagi investor ya yang main di sini gitu kan, atau ahli cryptocurrency atau yang biasa main cryptocurrency, kalau melakukan ini kenapa dapat bonus? Ya karena itu ya, karena katanya di sini nih jelas ya, tujuan utama untuk mendukung operasi jaringan blockchain, memvalidasi transaksi dan mempertahankan keberlanjutan jaringan tersebut. Nah, karena apa? Karena dengan adanya numpuk misalkan kayak Bitcoin di berbagai tangan gitu kan, di banyak orang-orang yang main di Bitcoin gitu, itu
dan otomatis lanjut. Sama seperti kalau misalkan Mang Adun hubungkan ya, ada sedikit kemiripan yang dilakukan oleh Pi Network, yaitu dengan adanya penguncian. Di sini jelas ya, dengan adanya penguncian di Pi untuk saat ini ya di mainnet tertutup, yaitu ya sama untuk keberlanjutan jaringan tersebut. Karena apa? Kalau di Pi Network, kalau misalkan tidak ada sistem penguncian dan langsung bro-broan, apa itu bahasa Jermannya? Bro-broan ya, intinya tuh nggak ada sistem penguncian, otomatis maaf nih ya, kalau di Pi Network kan di fase tertutup nih pengunciannya ya gitu loh, sampai 3 tahun kah gitu. Itu karena jaga-jaga supaya tidak diperjualbelikan, untuk menjaga keberlanjutan dari jaringan cryptocurrency tersebut ya. Sebenarnya dari fisiknya itu Pi Network itu ya cryptocurrency juga, cuman secara fungsional seperti sering Mang Adun katakan, Pi Network fungsinya ingin diciptakan sebagai fungsi mata uang digital, walaupun kata Dorisin juga mengatakan itu tidak bisa menggantikan uang fiat, tapi setidaknya bisa berdampingan dengan uang fiat ya, karena untuk proses bisa menggantikan uang fiat itu butuh waktu yang tidak sebentar. Oke, untuk siapa tadi atas nama akun Coba Dong Tebak, cukup sampai di sini dulu ya. Kewajiban Mang Adun sudah Mang Adun laksanakan. Oke ya. Jadi buat pioners yang lain ya, kalau misalkan ya mau nyimak nggak apa-apa ya gitu, karena teman Mang Adun tadi udah memperingatkan. Ini juga Mang Adun pribadi sih hal baru gitu ya, kita belajar sama-sama ya, seperti itu. Tidak apa-apa mau bertanya apa saja ya, kalau misalkan Mang Adun bisa jawab ya Mang Adun jawab ya. Ya kalau misalkan Mang Adun kasihkan di thumbnail YouTube-nya itu Ruser, berarti ruang berbagi atau ruang sharing ya. Ya udah ngobrol-ngobrol saja gitu loh dengan sesama pioners, dengan Mang Adun juga gitu. Tidak apa-apa, yang nggak ada larangan selama itu kita menjaga persatuan dan kesatuan ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu ya penjelasan dari Mang Adun. Semoga ya bermanfaat dan bisa dipahami ya. Kalau misalkan Mang Adun nih ada salah, oh emang nggak kayak gitu ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan sih betul, karena Mang Adun pribadi ya bukan bagiannya atau nggak ahli di bidang ini. Oke, thank you buat semuanya ya. Yang udah bertanya terima kasih, yang udah mau sharing berbagi juga thank you ya. Mang Adun ucapkan terima kasih. Jadi ya sudah, silahkan bebas sih kalau mau tanya-tanya apa saja, selama itu masih seputar Pi Network atau ada hubungannya ya sedikit banyaknya dengan Pi Network. Oke, udah, Mang Adun pamit undur diri dulu, dan seperti biasa kita sama-sama saling mendoakan ya, semua komunitas Pi Network baik pioner ataupun core team diberikan kesehatan selalu, lancar rezeki selalu, dan diberkahi selalu ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.